Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, pada hari Jumat pertama dalam bulan ini, kita kembali berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi Kudus dan kita memberikan penghormatan secara khusus kepada hati yang amat kudus Tuhan Yesus. Dalam Gereja Katolik, penghormatan terhadap hati yang amat kudus Tuhan Yesus sudah berjalan sejak abad ke-11. Walaupun mendapat suatu keadaan jatuh dan bangun, namun devosi kepada hati yang amat kudus Tuhan Yesus tetap bertahan hingga hari ini. Bagi kita umat Katolik yang memberikan penghormatan kepada hati Yesus yang amat kudus, dasarnya ialah karena kita mencintai Tuhan Yesus. Kita mencintai Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencintai kita. Dan cinta Tuhan itu berpuncak dalam penyerahan dirinya sampai wafat di kayu salib demi menyelamatkan kita, demi membebaskan kita. Maka memberikan penghormatan kepada hati yang amat kudus Tuhan Yesus, di satu sisi kita memberikan penghormatan, tetapi di sisi yang lain kita juga mau belajar. Kita mau menyesuaikan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Kita mau menjadikan hati kita juga hati yang amat kudus seperti Tuhan Yesus. Dan tentunya ini membutuhkan usaha dan perjuangan yang sungguh-sungguh supaya kita boleh mencapai kekudusan itu. Mari kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Tinggi dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Kita menyampaikan wujud intensi pribadi keluarga kita masing-masing, dan kita menyampaikan wujud kita bersama. Mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan dan Bunda Maria bagi semua donatur dan keluarga yang selama ini dengan setia telah membantu karya dan keberlangsungan Yayasan Marian Center Indonesia. Yang kedua, mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan dan Bunda Maria bagi semua rencana dan karya pelayanan Marian Center Indonesia bersama semua kelompok doa binaannya. Kita juga berdoa mohon kesembuhan untuk Ibu Melani, kiranya dengan bantuan dan kekuatan Tuhan, ia boleh mengalami
kesembuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, manusia Kau beri tugas menjaga misteri-misteri-Mu. Semoga kami selalu menghormati sabda-Mu, dan ajarilah kami memahami nama-Mu dengan perantaran Yesus Kristus, saksi-Mu yang terpercaya, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dipercayai. Bagiku, sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum waktu Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan akan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar aku dapat mewartakan sabda-Mu dengan baik. Haleluya, 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 haleluya.
karunia sabda Tuhan yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. "Tiada seorang pun yang mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun yang mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Yesus yang terkasih. Sejak bulan Maret pertengahan, gereja-gereja kita ditutup, tidak lagi dibuka untuk merayakan Ekaristi karena situasi pandemi COVID-19. Dalam hubungan dengan hidup kita sebagai umat Katolik, umat merasakan bahwa ada hal yang kurang. Hal yang kurang itu ialah bahwa umat tidak merayakan Ekaristi secara langsung dan tidak menerima komuni kudus. Karena itu, ketika beberapa waktu terakhir ini gereja-gereja mulai dibuka, banyak umat yang mulai merasa gembira, merasa senang karena boleh merayakan Ekaristi dan boleh menerima komuni kudus. Menerima komuni kudus bagi umat adalah suatu kesempatan untuk umat boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus, untuk umat boleh menimba kekuatan dari Tuhan Yesus
untuk menjalani hari-hari hidupnya. Dan secara khusus, dalam setiap hari Jumat pertama, selain merayakan Ekaristi, umat juga mendapat kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada hati yang amat kudus Tuhan Yesus dalam kesempatan doa-doa adorasi, doa-doa penyembahan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi kita pada hari ini, kita mendengarkan sabda Tuhan. Dari bacaan pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sana Paulus menyebut diri sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Syarat untuk menjadi hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah ialah dapat dipercaya. Dipercaya karena Paulus sebagai rasul bukan mewartakan sabdanya, bukan mewartakan apa yang dia inginkan, tetapi sebagai rasul, Paulus mewartakan sabda Allah. Paulus memberitakan kabar sukacita, dan ini membuat dia dipercaya. Dalam Injil Lukas, kita mendengar berbagai macam, ada 3 hal yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak kita untuk merenungkan hal yang pertama dalam hubungan dengan puasa. Puasa ialah menahan diri dari sesuatu, entah makanan, entah perbuatan-perbuatan, dengan suatu tujuan atau suatu maksud tertentu. Dalam kehidupan beragama, puasa berarti kita menahan diri dari sesuatu, dari perbuatan-perbuatan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan selama masa puasa, kita diharapkan untuk meningkatkan semangat dalam hal berdoa, dalam hal memberi derma, dan dalam hal berkurban. Supaya apa? Supaya dengan demikian kita pantas dan layak untuk dekat dengan Tuhan, untuk menjadi kudus seperti Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mempersoalkan murid-murid Yesus yang tidak berpuasa. Tetapi Yesus memberikan suatu jawaban yang bagus. Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Akan ada waktunya mempelai diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa. Dengan jawaban ini, Yesus mau menegaskan bahwa tujuan dari puasa ialah agar orang dapat menyongsong sang mempelai, sang Kristus itu sendiri. Dan bagi murid-murid Yesus, saat ini Yesus sedang ada bersama dengan mereka. Karena itu mereka tidak perlu berpuasa. Pada saatnya mereka akan berpuasa nanti. Sama saudaraku yang terkasih, merayakan hari Jumat pertama, merayakan Ekaristi, dan menyembah Tuhan Yesus, menyembah hati amat kudus Tuhan Yesus, kita diharapkan untuk bisa menjadikan hati kita seperti hati Tuhan Yesus. Kita berdoa, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Baik, berkenanlah memberkati pertemuan kami di sini, dan buatlah kami bergembira berkat kedatangan dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari terkasih, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Karena Engkau
Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus yang terkasih, penebus umat manusia, kami umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau menjadi semakin erat, kami bersujud di hadapan-Mu dan menyerahkan diri kepadamu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Kasihanilah semua orang yang belum pernah mengenal Engkau. Kasihanilah pula semua orang yang menolak Engkau dan tidak menaati perintah-perintah-Mu. Tuhan yang Maha Murah, tariklah mereka kepadamu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Rajailah kaum beriman yang belum pernah meninggalkan Engkau. Rajailah pula mereka yang menghambur-hamburkan harta warisannya, yakni anak-anak hilang yang kelaparan. Bawalah mereka kembali ke rumah Bapa. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Rajailah mereka yang tertipu oleh pengajaran sesat dan terpecah belah karena perselisihan. Semoga segera tibalah saatnya kami menjadi satu dalam iman dan kebenaran, menjadi satu kawanan dengan Dikau sendiri sebagai Gembala utama. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Berilah gereja-Mu kemerdekaan dan damai, berilah segala bangsa keadilan dan kebenaran, ketertiban dan ketentraman. Himpunkanlah mereka dalam persatuan yang teguh. Semoga di seluruh dunia berkumandanglah satu seruan ini. Kemuliaan kepada hati ilahi, pangkal keselamatan kita, hormat dan pujian baginya sepanjang masa. Amin.
telah memberikan kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraanmu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah imannya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yosef, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin.